Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Berjumpa kembali kita pada video pembelajaran ekonomi kelas 10. Dan materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang biaya peluang. Anak-anakku yang hebat, pada pembahasan video kali ini Ibu akan sampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian semua diharapkan dapat menentukan biaya peluang dan menerapkan prinsip ekonomi, motif ekonomi, tindakan ekonomi dengan kritis, kreatif, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab. Baiklah anak-anakku yang hebat, marilah kita simak video pembelajaran kita kali ini bersama-sama. Baiklah anak-anakku yang hebat, di dalam materi biaya peluang ini ada 3 yang harus kita bahas. Yang pertama yaitu memanfaatkan biaya peluang. Yang kedua yaitu prinsip dan motif ekonomi. Dan yang ketiga yaitu skala prioritas. Sekarang marilah kita urai satu persatu. Yang pertama yaitu memanfaatkan biaya peluang. Apa yang dimaksud dengan biaya peluang? Pengertian apakah biaya peluang itu? Sebelum Ibu jelaskan tentang pengertian biaya peluang, sejenak mari kita ingat bersama-sama. Pernahkah kalian merasa bingung pada saat kalian ke toko lalu kalian ingin membeli es krim dan coklat, tetapi kalian hanya memiliki uang sebesar 10.000 yang hanya cukup untuk membeli salah satunya. Lalu akhirnya kalian harus memutuskan untuk memilih satu dari pilihan tersebut. Misalnya, kalian lebih memilih coklat. Nah, kalau kalian semua pernah melakukan hal tersebut, di dalam ilmu ekonomi disebut sebagai biaya peluang. Artinya, biaya peluang dalam ilustrasi tersebut adalah satu es krim. Ibu ulangi. Artinya, yang termasuk ke dalam biaya peluang itu adalah satu es krim. Dengan kamu memilih coklat, maka kamu kehilangan kesempatan untuk membeli es krim. Dan es krim inilah yang dimaksud dengan biaya peluang. Lalu ada pertanyaan lagi, kenapa sih biaya peluang bisa muncul? Biaya peluang muncul karena sumber-sumber daya ekonomi bersifat terbatas, sehingga memaksa manusia untuk melakukan pilihan dalam memenuhi kebutuhannya, yang tentunya didasarkan pada skala prioritas kebutuhan. Pilihan yang dibuat akan mengakibatkan pengorbanan pada pilihan yang lain dan timbulnya biaya peluang.
Dalam perhitungannya, biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang, bisa juga berupa waktu, kesenangan, keuntungan di masa depan, dan faktor-faktor lainnya. Dalam pengambilan keputusannya, biaya peluang ini tergantung pada tujuan dan situasi yang dialami oleh individu, seperti halnya contoh di atas tersebut. Untuk mencari biaya peluang adalah dengan cara mencari pilihan yang ditinggalkan dengan nilai tertinggi. Mari kita simak contoh berikut ini. Bagaimana cara kita memanfaatkan biaya peluang? Dan untuk mencari biaya peluang adalah cara mencari pilihan yang ditinggalkan dengan nilai tertinggi. Yuk, kita simak contohnya. Nita mempunyai modal dan keahlian untuk melakukan produksi mebel dengan peluang mendapatkan keuntungan kurang lebih 7 juta per bulan melalui proses produksi selama 4 bulan. Pada saat yang bersamaan, Nita mendapat tawaran untuk bekerja sebagai akunting di suatu perusahaan dengan gaji 2.500.000 per bulannya. Nah, besarnya biaya peluang bagi Nita selama 4 bulan sebesar 2.500.000 dikali 4, yaitu 10 juta. Artinya, Nita harus bekerja di perusahaan mebelnya dan merelakan kesempatan mendapatkan potensialnya sebagai akunting sebesar 10 juta. Biaya potensial 10 juta inilah yang dimaksudkan dengan biaya peluang atau pengorbanan yang dilakukan oleh Nita. Di dalam biaya peluang juga terdapat perbedaan antara biaya peluang dengan biaya sehari-hari. Ada biaya sehari-hari, biaya peluang, biasa disebut biaya implisit atau ongkos alternatif atau opportunity cost. Kemudian ada biaya eksplisit, ada laba rugi akuntansi, ada biaya sesungguhnya atau biaya kesempatan, dan ada laba rugi ekonomi atau keuntungan ekonomi. Yuk, mari kita simak satu persatu. Biaya sehari-hari adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan sesuatu. Jadi biaya ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian sehari-hari. Itulah yang dimaksud dengan biaya sehari-hari. Lalu yang kedua, biaya peluang atau biaya implisit adalah sejumlah barang atau pendapatan yang harus dikorbankan agar sejumlah barang yang lain dapat diproduksi atau digunakan. Jadi, yang dimaksud dengan biaya peluang di sini adalah sebuah pengorbanan yang kalian lakukan untuk mendapatkan barang atau waktu ataupun pendapatan yang lain. Kemudian, biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar biaya input atau biaya atas penggunaan faktor produksi, misalnya biaya listrik, biaya gaji karyawan, biaya untuk membeli bahan baku, dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan biaya eksplisit. Lalu kemudian di sini ada laba rugi akuntansi. Laba rugi akuntansi disebut juga keuntungan akuntansi adalah
selisih antara seluruh pendapatan perusahaan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan. Kemudian ada juga biaya sesungguhnya atau biaya kesempatan. Adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan biaya yang tidak mengharuskan perusahaan untuk membayar biaya-biaya input, sehingga biaya sesungguhnya merupakan penjumlahan antara biaya implisit dengan biaya eksplisit. Kemudian ada laba rugi ekonomi atau keuntungan ekonomi. Ekonomi profit adalah selisih antara pendapatan total dengan biaya sesungguhnya. Yang dimasukkan di sini yaitu selisih antara pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha dengan biaya implisit dan biaya eksplisit. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan rumus-rumusnya. Rumus dari biaya dan cara menghitung keuntungan-keuntungan. Di sini ada rumus keuntungan akuntansi, yaitu pendapatan total dikurang dengan biaya total atau biaya eksplisit. Ada rumus biaya sesungguhnya. Biaya implisit ditambah dengan biaya eksplisit, itulah biaya sesungguhnya. Kemudian ada keuntungan ekonomi. Pendapatan total itu dikurangin biaya-biaya. Dan keuntungan ekonomi sama dengan yaitu keuntungan akuntansi dikurangin biaya implisit. Itu rumus-rumus yang harus kalian hafalkan ya anak-anakku semua. Kemudian mari kita bahas tentang prinsip dan motif ekonomi. Apa sih prinsip ekonomi itu? Prinsip ekonomi adalah pedoman atau arahan di dalam melakukan tindakan. Lalu ciri-ciri prinsip ekonomi itu apa saja? Mari kita simak. Yang pertama, mengutamakan kebutuhan yang sifatnya lebih penting dan mendesak. Ciri yang kedua, bersikap hemat dan tidak boros dalam tindakannya. Ciri yang ketiga, melakukan tindakan ekonomi dengan pertimbangan yang matang. Ciri yang keempat yaitu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap tindakan ekonomi yang dilakukan. Nah, anak-anak yang hebat semua, ternyata dalam ilmu ekonomi ada banyak istilah yang perlu kalian semua ketahui. Pertama, ayo kita kenali dulu situasi yang menggambarkan prinsip ekonomi. Ada dua situasi yang harus kalian kenali. Yang pertama yaitu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan alat yang ada. Itu prinsip ekonomi yang harus kalian kenali. Prinsip ekonomi yang kedua yaitu usaha yang mendapatkan hasil tertentu dengan biaya seminimal mungkin. Dua situasi inilah yang harus kalian kenali. Nah, kalau tindakan ekonomi didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itulah yang dimaksud dengan tindakan ekonomi.
anak-anakku semua, anak-anak yang hebat dan anak-anak yang jujur serta bertanggung jawab. Coba kalian lihat gambar dalam video ini. Apa yang kalian lihat? Ya, pastinya benar. Kalian semua memikirkan bahwasanya di situ banyak orang yang sedang melakukan aktivitas atau pekerjaannya. Lalu apa hubungannya gambar tersebut dengan motif ekonomi? Kita simak. Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Sederhananya seperti ini. Misalnya, kalian semua ingin membeli satu barang yang sudah kalian idamkan. Pastinya, kalian akan bekerja dan mengumpulkan uang. Benar tidak? Nah, bekerja itulah termasuk ke dalam sebuah tindakan ekonomi. Karena dengan bekerja, kalian bisa menghasilkan uang dan uang tersebut bisa kalian gunakan untuk membeli barang yang kalian inginkan atau idamkan. Ibu ulangi di sini. Bekerja termasuk ke dalam tindakan ekonomi. Sementara membeli barang-barang itu adalah motifnya. Jadi, karena motif ekonomi, kalian melakukan sebuah tindakan ekonomi. Paham ya anak-anakku semua? Secara umum ada dua jenis motif ekonomi, yaitu satu, motif intrinsik, yaitu motif ekonomi atas kemauan sendiri. Contoh nih, ketika kamu lapar atau haus, maka kamu akan membeli makanan dan minuman. Itu intrinsik. Jadi, motif yang didasarkan pada keinginan sendiri. Yang kedua yaitu motif ekstrinsik. Apa itu? Yaitu motif ekonomi atas dorongan lingkungan atau di luar diri sendiri. Misalnya nih, ketika kamu membeli makanan, produk baru karena kamu termakan iklan di televisi. Jadi, motif ekstrinsik ini bukan berdasarkan keinginan dari dalam diri, tetapi bisa terjadi karena lingkungan atau dari luar diri sendiri. Motif ekonomi dapat dibagi juga ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu motif kegiatan produksi. Yang kedua, motif kegiatan konsumsi. Dan yang ketiga, motif kegiatan distribusi. Apa sih motif kegiatan produksi itu? Contohnya, sebagai produsen, kalian akan 1. Mencari laba, 2. Mencari kekuasaan, 3. Mencari penghargaan, dan yang keempat yaitu untuk motif sosial atau menolong sesama. Bulangin ya di sini anak-anak yang hebat. Motif kegiatan produksi. Contoh dari motif ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan produksi yaitu dilakukan oleh para produsen adalah yang pertama mencari laba, kedua motif kekuasaan, ketiga memperoleh penghargaan, keempat motif sosial. Lalu apa motif kegiatan konsumsi? Yuk kita simak. Contoh motif ekonomi yang dilakukan oleh konsumen adalah 1. Memperoleh kepuasan yang optimal, 2. Agar dapat bertahan hidup,
3. Agar diterima di lingkungan masyarakat. 4. Untuk menaikkan status sosial. Dan motif kegiatan distribusi yaitu 1. Memperoleh laba yang optimal. 2. Untuk mempercepat barang sampai ke konsumen. Jadi, 3 motif yang baru saja kita bahas yaitu merupakan motif ekonomi berdasarkan kegiatannya, berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh para manusianya tersebut. Dan yang terakhir kita pelajari yaitu tentang skala prioritas. Skala prioritas ini juga tidak kalah penting dengan biaya, peluang, dan motif ekonomi. Apa sih skala prioritas itu? Skala prioritas adalah yaitu untuk menanggulangi adanya kelangkaan. Kita harus membuat skala prioritas, menentukan mana kebutuhan yang lebih penting dan harus dipenuhi terlebih dahulu. Skala prioritas adalah menentukan sebuah kebutuhan yang lebih penting dan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi skala prioritas. Yang pertama, tingkat kepentingan. Kedua, kemampuan diri. Ketiga, mempertimbangkan masa depan. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi skala prioritas itu ada 3. Oke, Ibu lanjutkan. Artinya, di dalam menentukan sesuatu kita harus memilih untuk mengerjakan 1. Yang penting dan mendesak terlebih dahulu. Yang kedua, penting tapi kurang mendesak. Yang ketiga, kurang penting tapi mendesak. Lalu, keempat, melakukan yang kurang penting dan kurang mendesak. Itulah skala prioritas yang harus kalian lakukan.
Baiklah anak-anakku yang hebat, setelah kalian semua simak video pembelajaran kita kali ini, maka Ibu akan memberikan penugasan mandiri untuk kalian semua, yaitu amatilah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua dan saudara kalian di rumah. Kemudian catatlah motif, prinsip, dan tindakan ekonominya. Oke, anak-anakku yang hebat semua, Ibu yakin kalian pasti mampu mengerjakannya. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan bermanfaat juga buat lingkungan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Terima kasih.